guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik dari salah satu bahasa daerah di Indonesia. Apa ya hal menarik itu? Untuk mengobati rasa penasaran kamu, alangkah baiknya kamu tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan suku Jawa. Diperkirakan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia merupakan suku Jawa. Maka tidak heran jika bahasa Jawa menjadi bahasa daerah yang paling banyak dituturkan di Indonesia. Namun bahasa Jawa malah tidak menjadi bahasa nasional Indonesia padahal banyak dituturkan oleh orang Indonesia. Loh kok bisa? Iya dong. Berikut ini sekelumit kisah kenapa bahasa Jawa tidak dijadikan sebagai bahasa nasional padahal bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang banyak dituturkan di Indonesia. Berikut ini ulasannya. Berdasarkan catatan sejarah, bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 melalui Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, di antara kalian masih ingat tidak isi Sumpah Pemuda? Salah satu isi Sumpah Pemuda memiliki bunyi yakni, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda ini, seluruh bangsa Indonesia yang diwakili para pemuda Indonesia saat itu telah berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun secara resmi, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semakin kuat karena juga termuat dalam pasal 36 UUD 1945. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi penghubung bangsa dari Sabang sampai Merauke. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan beragam bahasa daerah sehingga perlu ada satu bahasa khusus yang dijadikan sebagai alat komunikasi antar sesama orang Indonesia. Wacana penetapan bahasa nasional sebenarnya sudah ada sejak tahun 1927 atau setahun sebelum Sumpah Pemuda. Saat itu Soekarno mendorong banyak pergerakan untuk memperkuat persatuan melawan kolonialisme. Untuk mempersatukan orang-orang ini, Soekarno pun menyadari perlu adanya bahasa persatuan. Pada awalnya ide ini menimbulkan perdebatan dengan beberapa kelompok karena masih belum jelas apa bahasa persatuan yang akan ditetapkan. Perdebatan ini kemudian mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada Kongres Pemuda II ini juga,
Abu Hanifah yang merupakan Sekretaris Umum Pusat Pemuda Sumatera mengusulkan agar bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional pada kongres tersebut karena mayoritas suku di Indonesia merupakan suku Jawa. Ditambah lagi, mayoritas orang yang hadir di kongres tersebut merupakan orang Jawa. Ternyata ide yang disampaikan Abu Hanifah ini masih diperdebatkan oleh orang-orang yang berada di kongres itu, terutama dari kalangan non-Jawa. Namun sebagian lagi menyetujui karena mereka menganggap bahasa Jawa memiliki tata bahasa yang baik. Ditambah lagi mayoritas penduduk Indonesia merupakan suku Jawa. Mereka berharap suku minoritas di Indonesia mengikuti suku mayoritas seperti hal-hal di negara lain seperti di Thailand di mana bahasa Siam Thai dijadikan sebagai bahasa resmi karena mayoritas suku di Thailand adalah suku Siam Thai. Di balik itu semua, rupanya ada beberapa peserta kongres tersebut yang merupakan orang Jawa ternyata menolak usulan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Mereka menganggap penggunaan bahasa Jawa karena dianggap feodal. Salah satu orang yang menolak usulan ini adalah Bung Karno sendiri yang notabene merupakan orang Jawa. Bung Karno menganggap jika bahasa Jawa dijadikan sebagai bahasa nasional maka orang susah berbicara secara demokratis. Ini lantaran bahasa Jawa memiliki tingkatan tergantung pada orang yang diajak bicara sehingga akan menyusahkan orang non-Jawa untuk mempelajarinya. Ditambah lagi saat itu, bahasa Jawa saat itu lebih banyak ditulis dengan aksara Jawa, Hana Caraka, sehingga susah untuk dipelajari. Setelah perdebatan yang panjang ini, kemudian Prof. Purbo Caroko memberi usulan untuk memakai bahasa Melayu Riau sebagai bahasa nasional. Beliau mengusulkan pendapat ini karena pada saat itu bahasa ini masih dapat berkembang seperti bahasa Inggris. Bahasa Melayu Riau dianggap lebih mudah dipelajari daripada bahasa Jawa karena umumnya bahasa Melayu Riau tidak memiliki tingkatan. Oleh karena bahasa Jawa lebih sulit dipahami, usulan mengenai bahasa Jawa dijadikan bahasa Persatuan Indonesia tidak diterima oleh peserta kongres. Atas usulan ini, seluruh peserta kongres sepakat dan disetujui oleh Sugondo Djodjopuspito selaku pemimpin sidang kongres dua kala itu. Sejak saat itulah bahasa Melayu Riau yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional dengan nama Bahasa Indonesia. Kini kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan kita dari ujung timur hingga ujung barat Nusantara. Bahasa ini harus kita utamakan agar tetap dipakai hingga generasi selanjutnya. Dengan demikian, kita menghargai perjuangan pendahulu kita dalam memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang telah diikrarkan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 silam. Nah, itulah tadi sekelumit kisah sejarah mengapa bahasa Jawa tidak dijadikan sebagai bahasa nasional di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua, terutama berkaitan dengan hal menarik di Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.